Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang dan nikmat untuk bisa berkumpul kembali. Yang terhormat Ibu pengajar atau guru praktik dari dalam guru bergerak, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru SMK sekalian yang mewakili sebagian guru. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan nanti angkatan 11 Bu, saya mau mungkin akan menyusul mudah-mudahan ada semangatnya. Bagi guru-guru yang belum terpanggil silakan datang untuk angkatan 12 karena sudah dibuat kembali untuk jenjang karir kita, jenjang masa depan kita untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan kita sebagai guru. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Muhammad SAW. Mungkin untuk pendampingan hari ini mohon petunjuk dan arahan dari Ibu sebagai guru praktik atau guru pengajar dari untuk kami semua supaya dalam pendampingan ini kami mendapatkan barokah, bimbingan dan arahan sebagai mestinya untuk menjadi guru yang benar dan baik itu seperti apa. Karena sekarang ada slogan tahta atau guru yang terbaik itu guru yang bukan guru penggerak, guru yang bersertifikasi, bukan kepala sekolah, tapi guru yang dirindukan oleh siswa. Nah, itu untuk menjadi guru yang dirindukan oleh siswa seperti apa? Mohon mohon bimbingannya buat kami semua. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya arahan dari pengajar
Semangat Bu karena sempat. Kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam diskusi ini untuk diskusi tentang fisik dan bahasa pergerakan di sekolah. Bapak Ibu di sini ya. Jadi mohon maaf kalau saya menggurui, tetapi ini mudah-mudahan nanti sebagai tolak ukur atau sebagai dasar untuk kedepannya. Jadi ketika kita membuat sebuah misi itu pada umumnya ya Bapak itu biasanya ini yang dialami oleh saya sendiri di sekolah itu hanya orang masuk atau kepala sekolah. Nah dengan adanya awal sekarang mudah-mudahan nanti ketika membuat misi itu seperti ini ya. Jadi ada banyak dilibatkan termasuk Bapak Ibu, kemudian TNI juga, kemudian dari komite dan Bapak sekolah dan sudah terbuka Bapak Ibu. Nah ini mungkin kita bisa namanya juga perakasan perubahan. Jadi kita bisa memulai diawali dengan CGP, alhamdulillah ya. Kemudian di sini juga CGP-nya yang sudah ada di GP berapa? Dua. Berarti pasangan dengan yang sudah. Ya, alhamdulillah. Ini masih banyak lagi yang tadi yang 3 orang yang sudah masuk ya. Yang sudah ya. Yang menyusul nomoran ya Kak? Alhamdulillah ya. 5 ya. Nah ini menunjukkan bahwa sekolah ini bagus ya kalau banyak CGP-nya karena walaupun tadi kata Bapak bukan CGP, bukan sertifikat, tapi setidaknya ya Bapak Ibu sudah mengikuti perkembangan gitu ya. Kalau kita tidak mau berubah ya kapan lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih ya semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan diskusi hari ini bisa menghasilkan sebuah visi yang berpihak pada peserta didik. Dan di sini mungkin kita juga ada menyelipkan profil pelajar Pancasila di dalam misi tersebut. Karena kalau kita lihat standar kelulusan sekarang itu mengacunya pada profil pelajar Pancasila ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ada berapa profil itu Bapak Ibu. Itu ada namanya yang pertama apa? Beriman ya, takwa yang akhlak. Kemudian yang kedua berkenalan, etis. Yang ketiga mandiri. Yang keempat kebinekaan lokal. Yang kelima kreatif. Yang keenam satu lagi apa ya? Bertakwa, berkenalan etis, kreatif, mandiri, dari yang ke-6 tersebut mungkin nanti bisa ada masuk ke dalam visi yang akan kita buat hari ini. Kemudian sebagai susunan acara untuk pertemuan hari ini, yang pertama tentang tujuan diskusi yang tadi sudah disebutkan, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap COVID di masa yang akan datang. Nah ini nanti akan dipandu oleh CGP sepenuhnya diskusi di sini. Kemudian jangan lupa Bapak Pak Saman itu untuk format kalimat pembukaan sudah ada ya? Nah itu boleh situasional Bapak Ibu boleh dipakai paspor seperti ini, boleh juga langsung digunakan untuk mengetahui dari setiap Bapak Ibu itu mengajukan bagaimana ya itu terhadap kalimat pembukaan tersebut. Kemudian yang kedua yang tadi sudah menunjukkan kalimat pembukaan dan dengan visi sekolah. Jadi di sini maksudnya karena CGP pribadi juga sudah punya visi ini untuk menyelaraskan antara visi yang dibuat oleh CGP dengan visi yang di sekolah, sehingga kita menghasilkan sebuah kesimpulan yang kolaborasi perpaduan antara visi dari CGP dengan visi yang dibuat oleh Bapak Ibu di sekolah ini. Kemudian yang ketiga yang mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi sebelum kita buat visi itu diidentifikasi dulu perilaku apa yang nantinya bisa mencerminkan sebuah visi pada sekolah ini, baik perilaku siswa maupun perilaku guru. Kemudian yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Nah itu sebagai susunan acara rangkaian acara yang akan kita lalui pada hari ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk hasilnya nanti boleh ada seorang pencatat di sini ya. Nanti ada resumenya. Kemudian jangan lupa juga ada daftar hasil sebagai bukti fisik nanti untuk dilaporkan.
tadi saja ya. Adapun untuk yang lebihnya adalah saya tidak sama ya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari kendaraan itu biasa rugi. Dulu itu wifi itu pilih kalau Telkomsel mawon itu. Oh, saya. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan India bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak bisa melihatnya lagi, batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengar Pangku Palaran, bukan lagi Pangku Palaran yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Puisinya sangat menyentuh ya, Bu ya. Bapak Ibu, jadi itu adalah puisi pemantik untuk menyemangati kita dalam membentuk visi. Jadi visi ini seolah-olah menurut Bung Karno itu memberikan kita tips atau jalan bahwa apa yang kita sukai, apapun yang kita cintai dari segala bentuk yang ada di sini, jangan lupa bahwa yang harus kita utamakan adalah kita harus tetap mencintai tanah air atau Indonesia. Jadi apapun yang kita buat dari visi kita nanti diupayakan adalah untuk bagian kecilnya SMK Puspandian, bagian luasnya untuk Indonesia. Mungkin secara tujuan kecilnya yang tadi visi yang kita bentuk nanti adalah visi untuk Indonesia. Dan untuk garis besarnya visi untuk Indonesia dan garis kecilnya untuk Indonesia. Nah, di sini ada kalimat tumpang yang perlu Bapak Ibu isi. Ada 6 kalimat tumpang, yaitu cita-cita murid atau gambaran murid di masa depan. Nah ini gambaran murid yang telah imajiku tentang murid di masa depan. Gambaran mengenai murid yang digambarkan 5 sampai 10 tahun mendatang. Gambaran murid yang saya dapatkan, yang pertama beriman dan bertakwa, terus berkomitmen dan reflektif, teknologi digital, mandiri dan inovatif, berdaya saing dan berprestasi. Nah nanti Bapak Ibu tinggal membayangkan kira-kira Bapak Ibu mendapatkan gambaran murid yang didapatkan 5 tahun mendatang itu seperti apa ya. Terus ada pertanyaannya juga,
juga. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Terus kita percaya bahwa murid adalah. Terus yang ketiga, di sekolah saya, di sekolah kita mengutamakan apa. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Dan yang kelima, kita dan warga sekolah yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah lain, di sekolah saya paham bahwa. Nah, ini sebagai contoh yang sudah saya buat. Saya memimpikan murid atau kita memimpikan murid yang ada 4 poin. Yang pertama, memiliki profil pelajar Pancasila yang tadi disampaikan oleh ada 6. Terus yang kedua, mampu menggunakan teknologi digital karena mungkin berbenturan dengan kodrat zaman. Terus yang ketiga, memiliki kemampuan berinovasi dan berani berubah. Jadi kalau misalkan kita yang tidak merubah, orang lain tidak akan pernah merubah diri kita, tapi kita sendiri yang akan. Yang keempat, memiliki komitmen yang tinggi untuk menghadapi tantangan masa depan dengan berakhlak mulia. Nah, ini berakhlak mulia itu merupakan suatu kunci yang harus tertanam dalam diri seorang siswa. Dengan dasar akhlak mulia, insya Allah segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, saya percaya bahwa atau kita percaya bahwa murid itu adalah yang pertama sebagai subjek pembelajaran yang tadinya murid itu objek, tapi setelah mempelajari modul 1.1 saya yakin bahwa siswa itu sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, memiliki bakat dan minat yang beragam. Yang ketiga, memiliki kebutuhan belajar yang menarik. Terus yang keempat, memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi mungkin di SMK Puspahiyah ini banyak siswa yang mempunyai kodrat alam sesuai bawaan lahir. Kita itu hanya mengarahkan atau menuntun untuk mencapai kodrat siswa tersebut. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama itu memang kepentingan murid melalui pendidikan karakter. Di sini sudah ada yang pendidikan karakter JSG dan sholat berjamaah. Itu merupakan sebuah pendidikan karakter yang ada di SMK Puspahiyah. Terus yang selanjutnya, pembelajaran yang berpihak pada murid, terus dan menjadi teladan yang baik bagi murid. Terus selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting, walaupun ada sebagian mungkin yang belum tahu pentingnya pendidikan. Itu bisa dilihat dari ketercapaian siswa datang ke sekolah yang masih banyak tidak tepat waktu, terus sering bolos, terus itu mungkin jadi PR untuk kita semua sebagai guru, bagaimana cara menghadapi siswa tersebut. Tetapi kemarin saya sudah mempelajari di modul 1.4, yaitu segitiga restitusi untuk menghadapi anak yang seperti itu. Oke, selanjutnya saya dan guru lain atau kita dan warga sekolah di sekolah saya yakin untuk mengembangkan potensi murid menjadi pribadi yang berakhlak, berilmu dan berdaya saing. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, memberikan inovasi pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Yang keempat, berkolaborasi dan saling mendukung demi terwujudnya tujuan.
kedua, tercapainya tujuan pendidikan salah satunya memerdekakan murid dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kebetulan ini juga sudah berjalan ya, melalui project. Terus tiga, dengan kolaborasi dapat menunjukkan visi dan misi bersama. Nah, ini diisi dulu apa gimana? Tadi langsung dibukakan, tadi diserahkan. Untuk mengefektifkan waktu, jadi bioskop kami tidak semuanya mengisi 6 ke 6-6-nya atau harus semuanya ke 6-6? Sebaiknya dari Bapak jadi diisi semuanya. Jadi diambil satu-satu bagaimana satu tapi ada satu kesimpulan. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi ini kalimat tentang ini yang tadi contohnya sudah saya ungkapkan atau paparkan. Silakan diisi nanti diungkapkan masing-masing. Jadi Bapak bersepakat pada semuanya untuk mengungkapkan itu semua. Ini semua. Kira-kira saya Ibu, abdi bikin fotokopi gelas teh. Oh, dia sudah dibilang di sini. Iya, sudah. Ya, saya diskusikan dengan ruangan. Tergantung pasirnya, masuk pasirnya. Itu pasirnya salah. Sana pasirnya Pak Iwan biasa konsul pasir, kasih barang masih. Nah,
itu soalnya persiapan. persiapan mohon dan yang sama di depan mah ke dalam kalau sakit itu Upami kolaborasi penting. dan kedangan lain-lainnya ya abdi mah di video dari kan itu aja jadinya kolaborasi tapi kan videonya sama jalan di luarnya tuh biasa apa yang terpilih bapaknya besar dan karena juga sendiri kan nah kali hewannya dia Sekali orang pilih dia kan pilih karena waktu kan lumayan panjang jadi gurunya itu dari kami sampai dan dulu di saya tuh ini 47 mau dibagi itu salah jam biasa dan itu mereka tadi akhirnya sabar kami ya tadi kita menyampaikan di 1.1 sampai 1.4 tapi itu sih satu titik opat saja dan positif tamak saat itu akan budaya positif kayak beberapa ini nah misalkan kami menyampaikan ke anu tiga restitusi cuma anu kebijakan universal dia anu 5 itu biasa ada gimana kamu rumah dibahas satu-satunya sebagai tayangan dijelaskan sih sebatas orang sebagai pemateri rumah cuma mendengarkan dan sekilas kata gitu tuh tapi kabar sedaya suka ada penjelasan trailer kesinta dan ini menjadi cuma sebatas itu pengalaman lagi. Nanti lulusan misalkan berkumpul dari TK biasanya TK malukannya ada bulan TK nanti ada TK mau pengetahuan ini baru sana itu beda gitu kayak di SMP SMA ada sisa itu upami misalnya dia bu Jum terus anu dokter Jum nanti misalkan dari berbagai sekolah biasa justru bisa itu pesan saya Pak soalnya menyebarkan misalkan destinasi menyebarkannya dan bukan hanya di sekolah kita tapi orang lain juga tahu kita saya bisa tapi dia saudara tak wargi dia oh iya mas sama orang lain memberikan ayah itu Pak ke tanah dan mencakup sadayanya jadi jatuh SD SMP SMK
Pagu ini satu saja. Salah ya? Pagu ini boleh kecil.
saya dan warga di sekolah ini paham bahwa satu, murid memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Yang kedua, tercapainya tujuan pembelajaran salah satunya memerdekakan siswa dan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, kolaborasi dapat mewujudkan visi-misi bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai kalimat umpan dan sekaligus murid. Tentunya saya akan menyimpulkan apa upah disimpulkan anak nanti punya resume saya. Dia biasa, dia semua ramah, jadi secara lisan bahasa. Oke. Pada langsung semua itu nama, cuma kita harus tahu isi yang sudah tertulis apa. Tahu hasilnya, oh ini isi hasilnya. Tanyakan lagi apakah ada perbaikan, penambahan atau bagaimana. Jadi anu barusan disampaikan ke Bapak Ibu Di rasmu, yang sebuah visi, boleh ditambah, boleh nanti bagaimana sesuai dengan, cuma itu kan masukan. Masukan ini kan ada yang bisa diterima, ada juga yang misalnya ada yang tetap ini akhirnya diambil gitu ya, atau misalnya digabungkan jadi lebih lengkap. Oke, sebelumnya kita lihat dulu saja isi sekolah isi yang ada di sekolah kita. Kebetulan ini isinya masih foto gambar kepala yang dulu itu sekolah. Dan saya minta dengan kepala usaha adanya ini. Jadi visi sekolah kita itu terwujudnya lulusan yang berkarakter, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Kira-kira dari visi rumah yang tadi sudah mewakili visi sekolah ini atau tidak? Sementara visi yang dibuat oleh saya itu kemarin yang awalnya saya itu membuat visi sebagai guru itu yang berfokus pada murid, mewujudkan murid yang berdaya saing tinggi dalam profil pelajaran Pancasila dengan dasar akhlak. Tetapi setelah dikoreksi sama ibu fasilitator, ibu jadi harus membuat visi guru penggerak. Jadi tidak, jadi dinakan ke murid yang menjadi Visi guru pribadi penggerak. Jadi ini visi guru penggerak yang saya buat menjadi guru yang selalu dirindukan kehadirannya. Tadi sinkron dengan apa yang dikatakan Pak Sandi. Jadi saya itu ingin selalu dirindukan kehadirannya oleh pembelajaran yang berpusat pada anak melalui pembelajaran pada anak kolaboratif dan inovatif. Sementara prakasa perubahan yang saya tuliskan mengembangkan kemampuan kreativitas anak melalui pembelajaran kolaboratif dan inovatif. Nah, untuk pembelajarannya kebetulan saya kemarin sudah melaksanakan yang namanya pagelaran drama ini. Jadi disatukan ini hanya sebagai contoh, tetapi ini mencakup secara keseluruhan pembelajaran, tapi ini yang dilakukan pagelaran drama. Ya. Nah, Jadi udah kelihatan itunya kan profilnya ada orang inovatif ada. ya, jadi kira-kira yang perlu ditambahkan dari isian umpan yang tadi Bapak Ibu sampaikan terhadap visi guru penggerak saya, apa selain berpusat pada anak, kolaboratif dan inovatif? Tadi ada berakhlak Ibu. Iya, ya, terus karakter. Nah, Bapak Ibu untuk merumuskannya kembali bisa dibantu disesuaikan antara visi sekolah, terus visi guru penggerak saya dan isian rumpang yang tadi Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu membuat gambaran visi gitu ya Bu? Ya, kalau sekarang yang dibuat adalah visi sekolah ya, jadi orientasinya pada siswa. Oh iya. Orientasinya pada siswa. Kalau Bapak itu gambaran visi guru penggerak, berarti cuma
Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, visi sekolah yang saat ini terwujud lulusan yang kompetitif dan berwawasan lingkungan, menurut pendapat Bapak Ibu ini masih bisa dipergunakan atau tidak dengan kondisi sekolah saat ini? Bisa. Tapi mungkin ada beberapa poin yang ditambahkan seperti poinnya satunya menambahkan tahun, terus perumusan visi itu waktu oleh Pak juga yang pertama kata kerja, terus subjek, terus objek, nilai luhur dan tahunnya. Jadi saat ini Bapak Ibu mohon bantuannya untuk merumuskan visi sekolah mencangkup kira-kira apa yang harus diperbaiki dari visi sekolah yang sudah ada dan disambungkan dengan kalimat tumpang yang tadi oleh Bapak Ibu disampaikan atau dituliskan. Itu Pak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu ini untuk visi itu kalau misalnya ada 3 apa yang sampai, nah dari 3 tersebut sudah tahu programnya. Misalnya sekarang tadi Bapak ada apa namanya itu? Program untuk visi yang mana gitu Pak? Kata-kata yang mana di sini ya. Jadi mengapa ini sengaja seperti ini ya, karena kalau misalnya guru-guru tidak tahu ya visi tersebut maksudnya kemana, kemudian misinya bagaimana, nanti kan kita membuat programnya susah ya. Kita harus sendiri misalnya. Kalau sekarang kan, oh saya punya program ini masuk visi yang mana gitu ya. Saya punya program ini, bahkan kan sudah punya ibu yang lainnya. Oh ini program sudah ke karakter, nanti masing-masing sudah ditentukan. Akhirnya kan supaya itu tidak berat ya kan. Kalau misalnya sendiri buat visinya, contoh yang sudah ya Pak yang diterima di sekolah yang ada punya kan, visi itu hanya dibuat oleh saya di sekolah kan dulu ada apa, memang dia kan kalau sekolah kan sudah dibawa kemana gitu ya, mau dibawa kemana sekolah ini kan anak kan sudah mencapai belum visi tersebut. Kalau sekarang kan kita berbagi masalah program sesuai dengan visi, jadi sudah terbayang kalau ini programnya mungkin programnya jadi gampang nantinya menjalankan. Dan kita bisa menilai juga kalau ini anak sudah tercapai visi 1 kata kita lanjutkan itu berprestasi misalnya capai lagi udah ada tinggal kita nanti mana yang belum tercapai visi tersebut. Jadi memang sekarang visi yang lebih benar yang sebisa saja tidak usah ada. Kalau rumah ibu bapak abdiman juga tidak apa-apa visinya banyak itu padahal visinya tidak usah, kita tidak harus terlihat pencapaiannya ya Bapak Ibu. Aku nggak buka yang mana gitu ya untuk tercapai itu gitu, dapannya itu ya gitu. Begitu ke sabagara tahun lebih ke ayatnya itu apa? Visi tidak melimanya, alih dari visi mau 3 kata misalnya itu apa tuh Pak Ibu. Jadi katanya oh ini dia misinya pengen sampai. Nah seperti itu Pak. Dan mana ayatnya malah datangkan keadaan nama diberlakukan sekolah nanti akan ayat tersebut dan bagaimana sebagai guru penggerak dan anak-anaknya sudah membuat sebuah visi. Nah, ternyata ayatnya di situ ibu sangat PPN Inggris ada visi dia dan mana ada lagu yang terdasar kan beberapa visi nanti dipertimbangkan oleh kepala sekolah ada maknanya bisa sesuai dengan karakteristik atau sesuai dengan dilakukan di sekolah itu. Ada gaya bapak di sini ada saya kita kan semuanya kita ada dasar nama impian pertama saya ada positif anak-anak punya positif impian guru positif mulai berganti juga gitu. Tentu itu seperti itu. Jadi isinya pastinya saya dengan ayat-ayat kandungan dan nanti mengemas dalam bahasanya yang baik, mengemas dalam bahasa supaya lebih menarik dan mudah diingat. Jadi itu salah satu di situ harus singkat. Kalau mudah diingat kan kita tidak usah harus menghafal, anak-anak juga hafal. Karena apa? Visi ini harus diinformasikan juga kepada anak kan. Anak hafal. Oh ini misi SMK negeri Nusantara. Jadi ke orang tua hafal, kemudian yang sekolah semua warga sekolah hafal visi sekolah. Mereka masa ada apa singkat. Terus yang mana contohnya Pak kalau sekarang kan
yang sekarang sudah walaupun tidak harus, cuman bagaimana cara kita mengemas bahasanya supaya lebih mungkin. Dan namanya kita salah ini sesuai bapak juga mengungkapkan kalimat apa salah yang pentingnya. Nah, itu dikemas dalam sebuah bahasanya. Ya, dalam sebuah visinya itu mas bahasa terjemahan. Sama-sama aku sederhana sampai dia sederhana ini namanya dari pola itu dan terus kata aku lah ada membuat aku terus ada salah sederhana. Itu benar-benar enak mengemas dalam sebuah kalimat yang agak singkat tapi padat.
kira-kira kata kerjanya mewujudkan. Dan sebagai kaya mewujudkan keluarga mewujudkan kata kerja keluarga subjek objeknya terkait upaya gimana yang profil pelajaran tetapi kurang ya tetapi kurang sebagian dulu atau melindungi yang karakternya boleh begitu. Jadi disebut salah satu profil nanti kesananya ada kata sesuai profil organisasinya. terus dia gue intinya mewujudkan posisi yang wilayah saintifik dalam profil pelajaran dengan sesuatu kerja di tahun berat berarti mewujudkan warga SMA Sukop SMA Sukop mewujudkan warga SMK Puspahyang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kan kayak dengan profil. Yang terwujudnya lulusan yang berkarakter kompetitif dan berwawasan. Nah, memang nggak bentuknya dasarnya dari menuju si dia dengan karakternya dia pada masa-masa kayak kan karakter sama kalau dia tadi sebenarnya dilansi lah, cuma kita kan harus mengikuti bertahan. Terus dia Cuma itu yang paling mewujudkan warga SMK Puspahyang yang puspa, pintar, unggul, sinergis, mandiri, agamis, sesuai
Jadi
dewasa perasaan. Mudah-mudahan kami atur sampai Nah, kemarin mengambil atas atas itu yang kata PPP yang kata sekolah ya kan kami sama kata sahabat dalam pasal 11 ke bawah. Nah, nanti ayat itu terus dan cek ya. data dokumennya cuman anu tulisan itu dengan mengikuti misalnya proses demo dan proses daftar lanjut kan minimal surat kan tidak banyak dengan 3 alamat kan maksimal 3 kali dan 4 kali. Kami tidak cuma kami 3 kali tidak menuntut itu. Nah, itu semuanya ayat seperti ini. Kami prosesnya ayat apa nih? Ayat Masa diumumkan yang benar. itu mungkin napi sertifikat ada sertifikat kayak komunikasi sertifikatnya misalnya apa itu apa minat proses Nah, habis itu udah walaupun bagus kan dia tidak bisa semua nyantai gitu loh, setengah orang. Pertama nama jadwal kan sebagai jadwal itu kita boleh enggak yakin bahwa sengaja mandinya dan semua kalau dilakukan Kumaha Bapak Ibu ada kendaraan ini dengan ada segitu kumaha dinadari nggak ya saudara? di lokal itu yang sinyalnya kami mau kalau
pendamping, terus tadi ada kegiatan pengisian tumpang dan perumusan kalimat di sekolah. Dari hasil diskusi kali ini kita mendapatkan sebuah visi sekolah, yaitu mewujudkan warga SMKN Puspajang yang Puspa itu akronim dari pintar, unggul, sinergis, Pancasilais, agamis, sesuai dengan profil pelajar Pancasila di tahun 2020. Mudah-mudahan visi yang kita rumuskan kali ini bisa diimplementasikan nanti di tahun 2027 di sekolah kita. Tadi kita membuka dengan puisi dan menutup dengan pantun. Bapak Ibu berkenan untuk menjawab cakap ya. Kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Seperti pada saya